Jika Selat Hormuz benar-benar ditutup akibat perang Iran, dunia tidak hanya menghadapi lonjakan harga minyak, tetapi potensi krisis ekonomi global yang bisa menyentuh dapur rumah tangga Anda. Pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi guncangan yang bisa datang tanpa peringatan? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan Anda klik subscribe, tekan like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami dampak geopolitik yang bisa mengubah ekonomi dunia dalam sekejap. Saudara-saudara, kita sering mendengar nama Selat Hormuz di berita internasional. Namun, jarang yang benar-benar memahami betapa vitalnya jalur laut sempit ini bagi peradaban modern. Selat ini berada di antara Iran dan Oman, menghubungkan Teluk Persia dengan lautan terbuka. Sekilas terlihat biasa, tetapi disinilah sekitar 20% pasokan minyak dunia melintas setiap harinya. Bayangkan, satu jalur selebar puluhan kilometer namun menentukan stabilitas harga energi global. Dan ketika konflik atau perang melibatkan Iran, pertanyaan pertama yang muncul di ruang-ruang diplomasi dunia adalah 1. Apakah Selat Hormuz akan tetap terbuka? Ketika ancaman itu nyata, laporan dari media internasional seperti Reuters, Bloomberg, dan Financial Times berulang kali menyoroti bahwa setiap eskalasi militer di kawasan Teluk langsung memicu lonjakan harga minyak. Bahkan ancaman saja sudah cukup membuat pasar panik. Mengapa? Karena pasar energi bekerja bukan hanya berdasarkan pasokan nyata, tetapi juga berdasarkan rasa takut. Ketika risiko meningkat, harga naik. Ketika kapal tanker merasa tidak aman, premi asuransi melonjak. Ketika perusahaan pelayaran ragu, distribusi terganggu. Dan ketika distribusi terganggu, inflasi mengintai. Dampak langsung jika perang memburuk. Mari kita bedah secara sistematis. 1. Harga minyak bisa meledak. Jika terjadi gangguan serius atau penutupan sementara, analis yang dikutip oleh Bloomberg menyebut harga minyak bisa melonjak tajam, bahkan menembus 3 digit per barel. Efeknya, harga BBM naik, biaya transportasi meningkat, harga pangan ikut terdorong, biaya produksi industri melonjak. Krisis energi bukan hanya tentang bensin mahal, ini tentang efek domino yang menjalar ke seluruh sektor. 2. Rantai pasok global tersendat. Media seperti The Guardian melaporkan bahwa dalam situasi konflik, perusahaan asuransi sering menarik perlindungan risiko perang. Tanpa asuransi, kapal tidak berani melintas. Tanpa kapal, pasokan tersendat. Tanpa pasokan, ekonomi tercekik perlahan. Kita pernah melihat dampaknya saat pandemi. Sekarang bayangkan gangguan itu terjadi karena konflik militer di salah satu jalur energi terpenting dunia. 3. Asia paling rentan. Negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Cina sangat bergantung pada minyak dari kawasan Teluk. Jika Selat Hormuz terganggu, ketergantungan energi menjadi ancaman strategis. Biaya impor melonjak, neraca perdagangan tertekan, dan efeknya tidak berhenti di sana. Ketika ekonomi besar Asia melambat, ekspor negara-negara berkembang ikut terkena dampak, termasuk Indonesia. Bagaimana dengan Indonesia? Mungkin ada yang berpikir, itu konflik jauh di Timur Tengah. Apa hubungannya dengan kita? Justru disinilah letak bahayanya. Indonesia memang bukan importir terbesar minyak langsung dari kawasan Teluk, tetapi Indonesia adalah bagian dari sistem harga energi global. Dan harga energi dunia tidak mengenal batas negara. Ketika konflik di sekitar Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, Indonesia tidak punya ruang untuk mengabaikannya. Karena yang menentukan harga bukan lokasi kita, melainkan mekanisme pasar global. 1. Harga minyak dunia naik, tekanan langsung ke APBN. Indonesia masih mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah signifikan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Jika harga minyak dunia melonjak, biaya impor meningkat drastis. Kebutuhan subsidi energi membengkak. Beban kompensasi kepada PT Pertamina meningkat. Defisit anggaran beresiko melebar. APBN kita disusun dengan asumsi harga minyak tertentu. Jika harga melampaui asumsi itu, negara harus mencari tambahan dana. Pilihan pemerintah biasanya hanya 3. 1.
menambah subsidi, beban fiskal naik. 2. Mengurangi subsidi, harga BBM naik. 3. Menambah utang, beban generasi mendatang. Tidak ada pilihan yang benar-benar nyaman. 2. Subsidi tertekan, dilema politik dan ekonomi. Ketika subsidi membengkak, ruang fiskal menyempit. Apa artinya ruang fiskal menyempit? Artinya pemerintah punya lebih sedikit dana untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, proyek strategis nasional. Setiap rupiah yang terserap untuk menahan harga energi adalah rupiah yang tidak bisa digunakan untuk pembangunan lain. Dan di negara berkembang seperti Indonesia, ruang fiskal adalah nafas pembangunan. Jika nafas itu tersengal, pertumbuhan bisa melambat. 3. Inflasi mengintai. Lonjakan harga minyak tidak berhenti di SPBU. Ia merambat kemana-mana. Ongkos logistik naik, biaya transportasi meningkat, harga bahan pokok terdorong naik, tarif produksi industri ikut melonjak. Inflasi yang tinggi memukul daya beli masyarakat. Kelas menengah tertekan, UMKM terdampak, margin usaha menyempit, dan ketika konsumsi rumah tangga melemah, padahal konsumsi adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi ikut melambat. 4. Tekanan ke rupiah dan pasar keuangan. Gejolak global biasanya membuat investor mencari aset aman. Ketika konflik meningkat dan harga energi bergejolak, arus modal bisa keluar dari pasar negara berkembang, rupiah berpotensi melemah, IHSG bisa tertekan, biaya utang pemerintah meningkat. Jika rupiah melemah sementara harga minyak naik, dampaknya berlipat ganda. Karena kita membeli minyak dengan dolar. Artinya, harga naik tambah kurs melemah sama dengan tekanan ganda. 5. Dampak ke industri dan dunia usaha. Sektor-sektor berikut paling rentan: maskapai penerbangan, logistik dan pelayaran, industri manufaktur berbasis energi, pabrik pupuk dan petrokimia, sektor transportasi darat. Biaya produksi naik. Jika tidak bisa menaikkan harga, margin tergerus. Jika menaikkan harga, konsumen terbebani. Dalam kondisi ekstrim, perusahaan bisa menahan ekspansi, bahkan mengurangi tenaga kerja. 6. Risiko terhadap stabilitas ekonomi makro. Indonesia memang lebih kuat dibanding era krisis 1998. Cadangan devisa relatif stabil, sistem perbankan lebih solid, namun kita tetap tidak kebal terhadap lonjakan harga komoditas global, ketidakpastian geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Konflik di sekitar Iran bukan hanya isu regional, ia adalah pemicu ketidakpastian global, dan ekonomi modern sangat alergi terhadap ketidakpastian. Apakah Iran akan benar-benar menutup selat? Secara hukum internasional, penutupan total bukan langkah mudah. Namun, sejarah menunjukkan bahwa ancaman militer, serangan drone, penyitaan kapal, ketegangan angkatan laut sudah cukup untuk menciptakan ketidakstabilan. Pasar tidak menunggu sampai selat benar-benar ditutup. Pasar bereaksi pada kemungkinan, dan kemungkinan itu saja sudah mahal harganya. Lebih tajam lagi, ini bukan hanya tentang minyak, ini tentang keseimbangan kekuatan global. Ini tentang pengaruh geopolitik. Ini tentang bagaimana satu negara bisa memegang tuas tekanan terhadap ekonomi dunia. Ketika jalur energi menjadi alat negosiasi politik, dunia memasuki fase ketidakpastian baru. Dan dalam ketidakpastian, investor mundur. Modal keluar, nilai tukar melemah, pasar saham bergejolak. Skenario terburuk. Jika konflik meluas, harga minyak melonjak ekstrim, inflasi global naik kembali, bank sentral menunda penurunan suku bunga, pertumbuhan ekonomi global melambat. Itu bukan prediksi sensasional, itu pola historis yang berulang setiap kali krisis energi terjadi. Mengapa dunia sangat sensitif? Karena ekonomi modern dibangun di atas energi murah dan stabil. Tanpa stabilitas energi, transportasi terganggu, produksi melambat, distribusi mahal, daya beli turun.
Dan ketika daya beli turun, siklus ekonomi ikut melemah. Apa kata media internasional? Reuters menyoroti risiko terhadap stabilitas ekonomi global. Bloomberg menganalisis dampak terhadap pasar energi dan keuangan. Financial Times membahas implikasi strategis terhadap ekonomi dunia. The Guardian menekankan risiko terhadap pelayaran dan asuransi maritim. Ini bukan narasi spekulatif. Ini analisis berbasis data dan laporan lapangan. Kenapa Anda harus peduli? Karena geopolitik bukan lagi isu jauh. Ia masuk ke harga sembako, tarif transportasi, cicilan rumah, biaya pendidikan, peluang kerja. Semua terhubung, dan memahami koneksi itu membuat kita lebih siap. Kalau Anda merasa pembahasan seperti ini penting dan membuka wawasan, jangan lupa klik subscribe, tekan like, dan bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa stabilitas global memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu, Anda menyimak video ini dari mana? Tulis di kolom komentar kota dan negara Anda. Mari kita lihat seberapa luas komunitas yang peduli terhadap isu geopolitik dan ekonomi global ini. Dan jika Anda ingin pembahasan lanjutan, misalnya skenario dampak langsung terhadap rupiah, pasar saham Indonesia, atau harga BBM, tuliskan juga di komentar. Dunia hari ini tidak hanya bergerak oleh kekuatan militer. Ia digerakkan oleh energi. Dan energi melewati Selat Hormuz. Selama jalur itu tetap aman, ekonomi global bisa bernafas. Namun jika ia terguncang, kita semua akan merasakannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tetap kritis, tetap tenang, dan tetap waspada.